Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan, dengan menjalankan sholat Jum'ah, menjalankan sholat malam qiyamul lail, dengan sholat tarawih, dengan sholat witir. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini Allah katakan unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Untuk itu tentunya marilah di bulan Ramadan ini, yang pertama kita mulai qiraah, kita baca Al-Quran, kita telaah yatluna ayatihi, kita telaah ayat-ayat Allah dengan membaca biar kita cari tahu apa artinya. Kemudian paling terakhir kita tadabburi Al-Quran, kita cari maknanya, apa tujuannya, sehingga kita semuanya dengan Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Hudal linnas, Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, Al-Quran juga akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Untuk itu pada siang ini akan saya sampaikan bagaimana mengaplikasikan Al-Quran, ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di dalam Al-Quran yang paling penting adalah diajarkan tentang ketauhidan, tentang bagaimana seorang manusia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah firmankan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu sekalian agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka tauhid ini yang paling penting di dalam hati kita. Seorang manusia kalau di dalam hatinya tidak ada tauhid, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tauhid di dalam hati kita, keesaan kita mengesahkan Allah dengan menyembah kepadanya adalah salah satu jalan agar kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, kewajiban pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita syirik kepada Allah, kita menyekutukan Allah. Karena ketika kita menyekutukan Allah, akan rusaklah semua amal ibadah kita. Lain asrokta layah batona amaluka. Jika kalian menyekutukan Allah layah batona, akan rusaklah semua amal yang kita kerjakan. Untuk itu ajaran yang pertama dalam Al-Quran adalah mengajarkan ketauhidan, supaya manusia selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling lurus adalah jalan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ajaran kehidupan yang kedua adalah memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksanya api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dari siksa api neraka. Pertama kepada dirinya, agar manusia menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa ahlikum, kepada keluarga kita. Selain kita menjaga diri kita, maka keluarga kita adalah juga paling utama kita jaga agar jangan sampai mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman itu tidak boleh egois, hanya diri sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka keluarga kita juga harus kita jaga, sehingga nanti di yaumil qiyamah dengan doa kita mudah-mudahan kita bersama keluarga kita masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, sampaikan Allah dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Manusia hendaknya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketika ada dua perkara yang ada di dunia ini, ada suatu kegiatan yang ada di dunia ini
Yang satu kepentingannya untuk akhirat, yang kedua adalah kepentingan dunia. Orang yang beriman diwajibkan oleh Allah memilih untuk kepentingan akhirat dulu, baru kita pikirkan untuk kehidupan dunia. Karena apa? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang paling baik, wa abqa, dan kekal. Untuk itu, marilah kita belajar pada diri kita masing-masing. Kalau kita mendapatkan dua kesempatan yang sama, satu untuk kehidupan akhirat dan satu untuk kehidupan dunia, kita dahulukan kehidupan akhirat. Sehingga dengan akhirat yang kita peroleh, insya Allah dunia akan kita peroleh pula. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, agar manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa kufur, innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Seseorang yang bisa mensyukuri dirinya sendiri, sebenarnya seharusnya dia mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat sehat, sehat itu kita pakai untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat berupa harta benda, kita pakai harta benda itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa dia bersyukur kepada diri, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sesungguhnya Allah akan menambah nikmat itu. Untuk itu marilah di bulan Ramadan yang telah kita jalani ini, kita berbanyak bersyukur kepada Allah. Syukur dengan diri kita sendiri, syukur dengan harta kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik dengan tilawah Al-Quran, baik dengan menjaga saudara kita, diri kita dari siksanya api neraka, dengan juga kita selalu mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kita dahulukan kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan dunia. Dan yang terakhir, kita syukuri semua yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semuanya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, ucapan lisan kita yang pertama adalah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya dan dimudahkan Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.